Data Podcast pertama nih, dengan episode yang membahas topik yang penuh harapan dan peluang baru buat para sobat data nih. Nah, di sini kita juga mengusung tema Golden Opportunity untuk meraih beasiswa untuk menggali masa depan melalui pendidikan. Nah, yang pasti aku juga nggak akan sendirian nih di sini. Kita juga mengundang pembicara yang nggak kalah hebat, cantik, pinter, dan gak kalah penting dia juga menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2023. Siapa lagi kalau bukan Kak Deborah Sebrina. Oke, halo Sobat Data. Kenalin, nama aku Deborah Sebrina Simanjuntak, biasa dipanggil dengan Debo, dari angkatan 2020. Bersyukurnya menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Nah, untuk kesibukan akhir-akhir ini, Kak Deborah lagi ngelakuin apa aja nih, Kak? Oke, kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini, karena udah di tahun-tahun akhir, jadi kesibukannya skripsi, sekalian ada kegiatan seperti sosial masyarakat dari generasi baru generasi baru Indonesia dari Provinsi Lampung seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kegiatan sosial di Bank Indonesia itu gimana nih, Pak? Oke, karena kan kalau di kita itu di organisasi para penerima beasiswa Bank Indonesia itu atau GEMBI namanya, kita itu ada kegiatannya seperti ngajar atau kegiatan lingkungan bersih Indonesia atau apa gitu. Pokoknya yang berbasis dengan pemberdayaan manusia atau pengabdian masyarakat itu yang dilakukan seperti itu. Oke, berbicara tentang tema kita nih, Kak, tema kita tentang beasiswa nih. Apa sih kata-kata yang terfikirkan gitu Kak ketika mendengar kata beasiswa, karena Kakak kan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia nih, Kak? Oke, kalau dibilang beasiswa itu apa? Beasiswa itu dari saya pribadi merupakan sebuah penghargaan atau dia itu bantuan biaya yang diberikan dari suatu instansi kepada pelajar ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia pastinya. Oke, di Indonesia sendiri kan juga ada ratusan beasiswa gitu kan, Kak. Kenapa sih Kak Deborah tuh memilih beasiswa Bank Indonesia sebagai support pendidikan Kak Deborah? Oke, kalau dikatain kenapa milihnya Bank Indonesia, kebetulan kan ITERA itu masih kampus yang dikatakan baru, jadi untuk beasiswa itu belum terlalu banyak ada beasiswa di ITERA. Nah, kemudian beberapa beasiswa yang dibuka itu dari semester 3. Kebetulan kemarin di tahun 2022 itu beasiswa Bank Indonesia sedang melakukan pembukaan gitu lah. Jadi ya saya daftar setiap ada beasiswa, sebenarnya bukan hanya kenapa milih Bank Indonesia, bukan, tapi setiap ada pembukaan kayak pendaftaran beasiswa A, B, C saya coba. Nah, kebetulannya yang keterima hanya di beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Nah, cara Kak Deborah menemukan informasi gitu Kak tentang beasiswa, biar para sobat data nih tahu nih cara nemuin informasi yang tepat gitu Kak. Jadi biasanya kalau beasiswa di ITERA itu ada kok, dia nanti ITERA bakal kayak buat press release gitu, ataupun kita bisa dapat informasi dari teman-teman kuliah kita, atau terkadang kalau dari saya pribadi kemarin masih di semester 3, semester 2 itu jadi cari beasiswa di Google kan, beasiswa yang dibuka bulan misalnya September, Oktober, jadi saya buka. Jadi saya udah ngeliat list yang ini, tapi saya biasanya hanya mencoba beasiswa yang instansinya besar, contohnya di Jarum, tapi kan di ITERA nggak ada gitu. Pertamina kebetulan di ITERA ada, tapi duluan Bank Indonesia daripada Pertamina. Ngomongin beasiswa Bank Indonesia itu kan pasti ada proses seleksinya gitu kan ya. Nah, gimana sih Kak menjalani proses seleksi jadi beasiswa Bank Indonesia gitu? Apalagi kan kayaknya Kak Deborah baru pertama kali dapat beasiswa gitu kan Kak? Iya benar. Kalau dikatain gimana ya cara dapat beasiswanya, sebenarnya saya pribadi nggak nyangka ya teman-teman. Pertama udah minder. Kenapa? Karena kan syaratnya IPK. Dari IPK dikatakan bukan yang terlalu kayak tinggi gitu ya. Kemudian prestasi, dikatakan prestasi, nggak ada prestasi. Nah jadi kalau itu ya saya cuman coba-coba aja. Pertama aja coba-coba, ya administrasinya kebetulan kan banyak administrasi diikutin dari surat keterangan dari kampus, IPK, surat izin dari orang tua gitu-gitu. Nah itu harus dipenuhin. Yang pastinya yang pertama itu coba aja dulu, kemudian baca dulu syarat dan ketentuannya. Kalau kira-kira syarat dan ketentuannya udah memenuhi, baru deh kita coba. Kalau syarat dan ketentuannya udah tidak memenuhi, ngapain dicoba, udah pasti kalah. Cuman kan banyak kayaknya nih ya Kak, dari para sobat data nih kayaknya ada yang minder gitu Kak.
Apalagi salah satu syarat beasiswa adalah IPK gitu Iya kan. benar. Salah satu penunjang IPK kan kayak ada akademik. Nah kalau misalkan dari non akademik bisa nggak sih Kak kita mengapply beasiswa tersebut gitu Kak? Bisa dibilang. Jadi sebenarnya IPK itu sebagai syarat utama. Tapi teman-teman jangan gara-gara dia syarat utama jadi kayak minder gitu ya, jangan. Jadi ada syarat utama dan juga syarat-syarat pendukung lainnya. Syarat-syarat pendukung lainnya contohnya itu prestasinya. Nah tadi itu yang non akademik kan bisa. Jadi tapi salah satunya itu pastiin dulu IPK-nya. Jadi kalau di beasiswa Bank Indonesia syaratnya itu masih 3,00. Jadi ketika teman-teman mungkin IPK-nya nih 3,00 gitu atau 3,01 deh pas-pasan kita bilang, tapi teman-teman punya prestasi yang banyak gitu. Contohnya pernah ikut kayak esai tingkat nasional, olimpiade, atau yang non akademiknya karate, taekwondo, terus itu entah lari, apapun itu dilampirin aja. Jadi belum tentu teman-teman yang IPK-nya 3,9 tapi dia nggak ada prestasi, sedangkan teman-teman yang IPK-nya 3,0 tapi teman-teman ada prestasi lainnya dan juga ikut organisasi. Nah teman-teman bisa yang lebih diprioritaskan sama pihak kampus kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu minder duluan, karena itu yang saya rasakan. Karena di tahun 2022 ya, itu saya kan pertama kali dapat beasiswa Bank Indonesia. Kemudian 2 periode jadinya kan, di 2023 juga masih jadi penerimanya. Itu IPK saya sebenarnya masih di bawah 3,5, tapi saya hanya ngelampirin akademik nggak ada ya. Pernah ikut organisasi apa sama kegiatan sosial apa gitu, sosial masyarakat. Jadi saya lampirin, dan syukur itu sih kayaknya yang nolong saya, sertifikat itu. Berarti sertifikat kepanitiaan gitu, misalnya saya punya sertifikat kepanitiaan nggak? Nah, bisa nggak sih Kak jadi penunjang salah satu saya bisa lolos gitu Kak? Bisa. Kenapa? Karena kan setelah kita udah dari satu penerima beasiswa Bank Indonesia, kita dituntut untuk bersosial masyarakat. Jadi teman-teman, kadang ada orang yang akademiknya tinggi tapi dia orang yang antisosial. Nah mungkin itu jadi poin minusnya. Makanya selain akademik tadi itu yang saya katakan di pertama, mereka tuh melihat tunjangan yang lain, maksudnya kayak hal mendukung lainnya itu. Jadi teman-teman juga mulai sekarang mungkin ada kesempatan ya, nanti buka beasiswa itu di bulan 2 atau bulan 3, jadi masih ada kesempatan. Mungkin ada kegiatan kepanitiaan, ikutin aja. Ada kegiatan apa, mungkin volunteer yang di luar nggak dari kampus, ikutin aja itu. Jadi biar bisa nyambung CV teman-teman. Nah buat para sobat data yang mungkin minder gara-gara nggak punya sertifikat, nggak kayak Kak Deborah gitu ya, banyak banget sertifikatnya yang kita tahu ya. Nah buat yang cuma punya sertifikat kepanitiaan nih kayak aku nih, bisa coba-coba buat nge-apply beasiswa lain gitu. Iya benar. Nah ngomong-ngomongin beasiswa terus kayak Kakak, ada nggak sih Kak kayak tantangan khusus gitu pas Kakak udah keterima nih di beasiswa Bank Indonesia nih Kak? Tantangan khususnya setelah begitu ya keterima pasti kayak bahagia dulu gitu kan. Tapi tantangannya ada teman-teman. Kenapa? IPK kita tuh nggak bisa turun dari 3 pastinya. Terus itu kemudian kalau dari pihak kampus kita, dari ITERA itu ketika kita mungkin tahun depannya kalau masih ada kesempatan untuk coba, IP kamu tuh turun, ini IP ya bukan IPK. IP kamu turun tuh bisa jadi kamu nggak lulus administrasi gitu. Jadi tantangannya mempertahankan IP dan IPK itu yang paling berat. Kemudian tantangan lainnya itu kita harus tetap aktif dalam organisasi GMB tadi tuh. Nah kenapa kalau kita nggak aktif nanti beasiswanya di hold sama pihak BI kayak gitu. Waduh, agak serem juga gitu ya Kakak sudah dapat beasiswa ini. Nah, andaikan IPK kita memang turun gitu, berarti pas selama di beasiswa itu akan dicabut atau gimana Kak? Enggak, jadi kalau dia misalnya turun tapi dia bukan di bawah dari 3, dia masih bisa terus menerima. Tapi kalau dia kan karena kebetulan beasiswa Bank Indonesia ini bukan seperti KIP yang sampai lulus ya, atau seperti beasiswa yang lainnya 2 tahun gitu. Beasiswa Bank Indonesia ini hanya setahun. Jadi teman-teman ketika IP-nya turun ataupun IPK-nya turun gitu ya, tapi yang jadi masalah itu ketika teman-teman mau coba daftar lagi, nah itu takut kalah saing administrasi di kampus. Kenapa? Karena kenapa indeks prestasi kita turun kayak gitu. Kalau ditahan enggak, atau diberi cabut enggak kayak gitu. Buat sobat data yang kerjanya mungkin lagi kelas Zoom terus ditinggal tidur, nggak cocok nih ya buat nge-apply di beasiswa Bank Indonesia. Karena kalau IPK-nya turun kayaknya butuh peningkatan lagi nih. Jadi kalau lagi Zoom jangan suka ninggalin ya, jangan suka tidur-tidur ya. Nah dilanjut, kalau di beasiswa Bank Indonesia ini ada nggak sih Kak para komunitas-komunitas yang
pada penerimanya gitu Kak? Ada, yang tadi yang udah saya sampaikan, generasi baru Indonesia disebut Gen B atau generasi biru yang punya jargon energi untuk negeri, karena itu kita si organisasinya. Jadi kalau di kita itu ada tingkatan wilayah sama komisariat. Wilayah itu yang menaungi satu provinsi Lampung, satu provinsi gitu. Nah, komisariat itu hanya untuk kampus gitu atau sekolah gitu, untuk komunitas. Gitu. Apakah jadi Gen B itu menyenangkan gitu Kak? Pasti menyenangkan. Kenapa dikatakan menyenangkan? Satu ya, kita kan penerima beasiswa Bank Indonesia di Provinsi Lampung khususnya itu sekarang ada 7 komisariat atau 7 tempat yang berbeda seperti Unila, UBL, UIN Raden Intan Lampung, IAIN Metro, Sekolah IB Khalifah Bangsa yang di Metro, terus itu SMK Pembangunan Pertanian yang di Haji Menana. Itu kan ada 7 ya sama ITERA kan. Jadi menyenangkannya pasti kita punya teman-teman baru. Contohnya teman-teman dari aku tuh awal-awalnya tuh cuma ITERA, tiba-tiba ada dari UBL, ada dari Unila kayak gitu. Jadi tambah banget sih relasi. Kak kayaknya. Nah untuk kegiatan sosial itu andai kan memang kita tidak 100% menghadiri gitu Kak. Apakah ada yang sanksi yang kita dapatkan gitu? Kalau sanksi yang benar-benar nyata nggak ada ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di kita itu di Genbi itu usahain lah kita kayak kalau ada waktu luang datang gitu. Kalau untuk persentasenya berapa, semaksimal kita aja kembali ke diri sendiri ya. Karena nggak begitu banyak juga yang misalnya yang harus diikutin banyak ya. Karena tahun ini ada 90 kegiatan kita untuk di Provinsi Lampung. Tapi teman-teman misalnya kan ada yang bentrok, nah yang minimal ikutin 10 atau 20 kegiatan gitu, karena kan banyak kan kegiatan juga masih online gitu. Jadi usahain aja sih. Kalau untuk yang ininya nggak ada ya, benar-benar sanksi nyata kamu ini nanti dicabut di siswa, balik ke diri sendiri. Kegiatan sosialnya itu hanya di sekitar Lampung atau memang ada yang sampai keluar Lampung gitu kan? Kalau kita di Lampung aja. Kalau yang di luar Lampung itu ya Genbi yang di provinsi lain yang jalan. Ada nggak sih Kak kayak para Genbi gitu Kak ngumpul jadi satu dari berbagai daerah gitu, ada rencana nggak sih Kak para? Nah, kalau dibilang sebenarnya itu biasanya sebelum COVID itu ada namanya Leaders Camp se-Indonesia. Nah, itu biasanya dilakukan nggak bisa di Pulau Jawa ataupun di mana gitu ya. Kebetulan kalau di sesudah COVID belum pernah ada. Karena ya mungkin ada 1-2 hal yang masih dirancang. Tapi itulah pertemuan besarnya Genbi se-Indonesia biasanya di Leadership Camp itu. Terakhir Leadership Camp itu di tahun 2018 kayak gitu. Kalau untuk pertemuannya se-Indonesia. Seru banget ya Kak jadi Genbi ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak menurut Kakak perbedaan Genbi dengan para penerima beasiswa lain gitu? Nah biasanya kemarin saya dengar ada dari Jarum itu namanya biasawan gitu. Oh, palingan kalau ininya perbedaannya mungkin lebih di kegiatannya teman-teman ya. Karena kan kalau di Genbi itu menjalankan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia seperti dari agent of change, terus itu juga sebagai frontliner. Nah, jadi kalau dibilang perbedaannya di mana, misalnya kalau di Genbi Provinsi Lampung seperti kegiatan besarnya kan ada Bersih Indonesia, di mana kita melakukan udah Bersih Indonesia pasti teman-teman tahu melakukannya apa. Kita turun ke lingkungan, terus itu namanya kemarin itu Lentera itu yang ke pendidikan, terus itu kemudian Leadership Camp itu ada juga di Provinsi Lampung latihan ke kepemimpinan. Jadi kalau dibilang dengan beasiswa yang lain, contohnya aja nih kita ambil tadi kan di Jarum ya, karena di ITERA nggak ada di Jarum jadi saya juga kurang tahu ya. Contohnya tuh kayak Sobi ya atau Sobat Bumi Lampung, itu ITERA juga ada satu-satunya di Lampung, itu penerima beasiswa dari Pertamina. Perbedaan kita dengan mereka, Sobi lebih fokus ke lingkungan, sedangkan anak-anak Genbi ini semua pemberdayaan masyarakat dikerjakan. Contohnya ngajar iya, ke lingkungan iya, kemudian itu juga ke UMKM juga iya. Jadi kita merambat ke semua bidang. Itu mungkin perbedaannya yang dapat saya berikan contoh gitu. Jadi teman-teman yang mungkin kayak contohnya itu ya suka apa jualan gitu-gitu ya. Cari cuan-cuan. Nah, ini kita ada namanya nanti dia divisi kewirausahaan. Jadi teman-teman bakal dilatih gimana caranya kayak nge-brandingin produk teman-teman. Kemudian itu kalau teman-teman yang suka ke anak-anak mengajar, teman-teman bisa ikut nanti ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah. Kalau teman-teman yang cinta-cinta lingkungan, yang suka kayak ya ngolah-ngolah sampah bisa. Itu juga kita ada di Nawi. Jadi itu asik kalau dikit ya.
Seru kayaknya seru banget, kayaknya nanti saya takutnya bisa lah ya Kak, bisa apply beasiswa Bank Indonesia nih, bisa jadi Genbi selanjutnya nih aku nih. Amin. Nah, kayaknya kan tadi aku dengar Genbi ini lebih turun ke pemberdayaan masyarakat ini kan. Ini hampir sama dengan KKN gitu Kak. Nah, sedangkan Kak Deborah sendiri sudah melakukan kegiatan KKN di ITERA gitu. Ada nggak sih Kak perbedaan atau persamaan gitu antara KKN dan Genbi sendiri dengan kegiatan pemberdayaannya masyarakat? Oke, kalau perbedaan persamaan pasti ada teman-teman ya. Kita ke perbedaan dulu ya. Kalau di perbedaannya di Genbi kan mungkin space waktunya lebih singkat gitu. Kemudian tempatnya pindah-pindah. Kalau pemberdayaan masyarakat misalnya tuh kadang di Karang, Tanjung Karang, kadang juga di Lampung Selatan. Nah, sedangkan kalau di KKN kan kita cuma stay di satu desa ya. Ya udah kita pemberdayaan sama masyarakat di desa itu. Itu perbedaannya. Persamaannya apa? Kita sama-sama kayak melakukan kegiatan ataupun aksi sosial dengan masyarakat, dengan ibu-ibu, anak-anak. Jadi kita harus bisa adaptasi secepat mungkin, itu sih persamaan. Nah, dibilang beasiswa tadi Kak Deborah bilang bahwa Kak Deborah sudah menerima beasiswa 2 periode. Ada nggak sih kan manfaat jangka panjang dari kita menerima beasiswa ini atau mengapply beasiswa gitu Kak, buat para sobat data nih yang belum tahu? Kalau dibilang manfaat jangka panjang teman-teman, jangka pendek itu tadi bantuan biayanya terbantu ya, orang tua terbantu. Nah, jangka panjang itu satu relasi yang tadi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan relasi dari teman-teman sesama penerima beasiswa. Contohnya ada lowongan kerja nggak sih, ada info kayak tempat kerja nggak sih. Nah, kemudian itu yang kita tuh misalnya mau magang gitu, mau magang juga. Kebetulan jangka panjangnya itu ya kita tuh bisa magang di Bank Indonesia, dapat informasinya lebih dulu gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kesempatan itu, dapat informasi duluan, magang di Bank Indonesia, baik di kantor pusat ataupun yang ada di provinsi. Kemudian itu selain itu juga jangka panjangnya kan teman-teman bisa kenal dengan Bapak Ibu ataupun para pegawai di Bank Indonesia. Jadi teman-teman juga nggak menutup kemungkinan jika misalnya mereka itu ada informasi dunia pekerjaan, informasi mungkin kayak pelatihan-pelatihan khusus itu, mereka teman-teman bisa dapat duluan. Itu sih jangka panjangnya yang bisa kita ambil kayak gitu. Ya, dilihat dari jangka panjangnya tadi lumayan cukup ini ya Kak. Kalau dilihat dari beasiswa ini kan kayaknya kita lihat kayaknya dampak positif terus gitu Kak. Ya. Menurut Kakak ada nggak sih dampak negatif dari beasiswa? Apalagi tadi dari Genbi kan kita turun ke masyarakat, melakukan pemberdayaan yang pasti membutuhkan waktu yang banyak gitu kan. Sedangkan Kak Deborah sendiri sudah semester 5 atau semester 8 ya Kak? Semester 7. Nah, cukup menyita waktu Kak Deborah nggak sih Kak untuk kegiatan Genbi sendiri? Syukurnya enggak ya teman-temannya. Kenapa dibilang enggak menyita waktu? Karena juga SKS sudah nggak banyak walaupun udah deskripsian. Nah, tapi dibilang dampak negatif tadi ya. Mungkin kayak dampak negatifnya bisa yang tadi IPK-nya bisa turun. Kenapa? Jadi nggak optimal gitu kan. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kemudian itu nanti ya teman-teman juga harus siap dengan cibiran-cibiran ya, kita bilang warganet lah ya. warganet karena katanya kadang popularitas aja gitu. Jadi kayak kita tuh ya siapin aja diri kita untuk menerima hujatan-hujatan, cibiran-cibiran dapat ya dari teman-teman kita gitu. Jadi kayak terima aja itu, ya udah uang kayak masukan buat memperbaiki diri lagi. Jadi tuh 2 hal itu sih yang palingan yang harus teman-teman siapin. Karena tadi IPK bisa turun, yang kedua itu teman-teman bisa dikatain seperti si paling sok sosial gitu. Kita harus siapin gitu. Kalau itu Kakak bisa menerimanya dengan lapang dada gitu ya Kak, kalau dikatain kayak gitu? Kalau dari saya pribadi ya bodo amat ya gitu. Maksudnya kenapa bodo amat? Bukannya kita sok cuek atau gimana teman-teman ya? Atau dikatain sombong, bukan. Jadi maksudnya ketika semua hal yang kita lakukan itu pasti ada yang salah dan benar di mata orang. Jadi itu hal yang general aja sih. Jadi nggak usah diambil hati kalau dikatain sok sosial. Iya gitu, kami yang si paling anti sosial, kita gitu balikin lagi gitu kayak apa? Buat si paling antisosial nggak akan masuk Genbi kayaknya ya Kak ya. Mungkin ya. Nah, buat kayaknya tadi Kak Deborah seneng banget nih dapat beasiswa gitu kan. Ada nggak sih Kak kayak kegiatan-kegiatan yang paling mengesankan pas Kakak turun gitu ke pemberdayaan masyarakat? Salah satunya boleh nggak sih Kak jelasin secara lengkap detail kalau perlu Kak? Apa ya? Jadi kalau dibilang yang paling detail itu yang baru-baru ini aja ya mungkin ya. Yang udah berlalu-lalu jangan gitu. Yang baru-baru ini kemarin tuh kita ada ikut ini kegiatan dari BI, Bank Indonesia, itu di Kampung Pemulung ya.
di daerah Tanjung Karang sana. Nah saya kira tuh kampung Pemulung itu di Jakarta, karena saya cari di Google nggak dapet gitu kan. Ternyata memang dasar kampung Pemulung itu ya mungkin ekspektasi Jakarta pinggiran gitu teman-teman. Nah di situ saya pribadi tahu nggak kayak bener-bener kayak kena tampar. Kenapa? Saya ngelihat anak-anaknya itu ya kita tahu mungkin ya keadaannya kayak gitu lah, nggak mungkin kita sebutin, tapi dari semangatnya mereka ketika kita datang, mereka tahu kita mau ngajar gitu kan tempat itu, mereka tuh kayak bener-bener yang semangat 45 sampai itu kayak terengang gitu, kayak namun gila ini aku kurang bersyukur banget ya gitu. Maksudnya kita ekspektasinya karena mereka tinggalnya di tempat yang kurang, nah terus itu ternyata dari segi kepintaran itu ajeng jempol. Kenapa anak umur 5 tahun kita gambar stroberi, semangka, pisang, tapi dijadikan jadi penjumlahan. Anak umur 5 tahun bisa tambah-tambah dengan misal 2 pisang tambah 5 semangka. Itu bisa mereka jawab. Itu kayak satu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi yang kemarin itu udah kayak nyentuh banget. Jadi itu yang buat yang susah dilupakan ya. Kadang yang udah turun ke masyarakat itu kita nggak tahu tempat ini. Ternyata di daerah saya itu masih banyak tempat-tempat yang luar biasa gitu. Jadi itu teman-teman yang buat saya benar-benar kayak terharu gitu ya. Itu yang jika memang dasar keadaan yang buat mereka susah ternyata enggak gitu. Itu sih yang buat ya, ternyata banyak banget yang bisa diambil dari kegiatan Genbi gitu. Iya benar. Nah pas itu dari segi kakak dari Genbi mengajar memakai teknologi, apalagi kan kita dari mahasiswa sains data gitu ya kak, kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi gitu. Selama kakak turun ke masyarakat dari Genbi kegiatan tadi yang sekolah tadi itu memakai teknologi gitu nggak? Nah kebetulan kita nggak pernah yang pakai bener-bener teknologi gitu ya teman-teman ya. Kita kalau ngajar masih ngajar biasa, pakai spidol, pakai papan tulis gitu. Tapi kalau yang teknologinya itu mungkin ketika kita memberdaya masyarakat dengan yang udah lebih di atas, contohnya UMKM itu baru mulai kita pakai personal branding menggunakan sosial media, itu baru diajarin. Tapi kalau yang untuk ngajar-ngajar gitu enggak. Karena kenapa? Satu hal juga yang mau kita hindari ya, maksudnya kayak yang kita khawatirkan mereka itu bakal fokus ke teknologi itu kan. Contohnya itu kayak kita gunakan laptop dan mereka itu bukan fokus ke materi yang kita sampaikan lagi, tapi mereka itu fokus apa yang kita gunakan itu jadi teknologinya kita, ya jadi fokus mereka teknologinya, makanya kita harus bisa sesuaikan tempat kita sih. Nah ngomongin teknologi gitu, tadi berarti dari ilmu terapan dari sains data dengan teknologi berarti sudah terjun gitu ya ke Genbi gitu? Sebenarnya terjunnya sudah, tapi itu di beberapa bidang aja, jadi harus bisa sesuaikan. Kalau dari Genbi beasiswa Bank Indonesia sendiri ada nggak sih kak kayak patokan untuk jurusan atau program studi khusus, misalkan ada beasiswa Indonesia khusus dari informatika atau khusus dari sains data gitu kak? Kalau kebetulan di beasiswa Bank Indonesia itu ini beda kampus ya teman-teman ya. Kalau di ITERA sendiri semua prodi itu bisa ikut serta itu menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman baik dari prodi apa namanya, dari teknik sipil, terus itu teknik mesin itu boleh, apalagi sains data gitu. Teman-teman yang ngebahas tentang ya statistika pasti matematika ya pasti udah ada kaitannya gitu teman-teman. Nah apakah dari generasi Genbi Bank Indonesia ini hanya terjun ke masyarakat atau UMKM atau mungkin pernah ke perusahaan-perusahaan gitu kak? Kalau perusahaan enggak, tapi kalau di Genbi itu kita turut serta dalam bantu kegiatan di BI. Maksudnya kalau BI ada kegiatan apa kita bantu gitu. Kalau untuk perusahaan enggak, tapi kebetulan contohnya kalau ada survei ya, survei itu mungkin kayak survei ke pasar ataupun ke kabupaten kota yang ada di Lampung, itu biasanya pihak BI melibatkan anak-anak Genbi. Misalnya tuh kayak survei harga pokok kan ke pasar itu anak-anak Genbi gitu. Kalau perusahaan gitu. Berarti hanya membantu kegiatan-kegiatan kecil gitu ya kak? Iya benar, kegiatan kecil. Nah, Kak Deborah sudah memegang beasiswa ini 2 periode. Ada nggak sih kak niatan untuk ganti beasiswa gitu kak? Kayak tadi di ITERA sudah ada Pertamina gitu. Tahu nggak sih kak pindah haluan ke Pertamina gitu kak? Kalau dikatakan pindah, palingan saya sih karena udah nyaman ya. Nah kebetulan tuh kalau dari beasiswa Bank Indonesia ini pribadi, itu kalau kita udah menerima beasiswa Bank Indonesia, kita nggak bisa terima beasiswa apapun lagi. Udah cukup di situ. Nah, jadi kalau dikatakan misalnya mau terima beasiswa yang lain, mau, tapi ketika beasiswa Bank Indonesia udah selesai,
maksudnya. Karena kan selesainya kan Desember ini. Kalau mau apply beasiswa yang lain boleh-boleh aja sih, tapi nanti ngeliat beasiswa yang lain lagi. Oke. Buat ada nggak sih Kak, buat motivasi buat para sobat data yang di rumah yang mungkin kesannya dia terkenal minder, dia terlalu introvert, dia nggak bisa se-extrovert Kak Deborah yang sampai terjun ke masyarakat gitu Kak. Terus dia kurang pengalaman, takut berkompetisi, terus dia juga kurangnya prestasi gitu Kak. Oke. Sebenarnya teman-teman itu yang satu hal yang masalah ya, maksudnya mindset kita yang sering terlalu overthinking akan diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi yang mau saya katakan, kalau dari saya pribadi ya, saya bukan anak yang kritis atau motivator yang gimana, kamu harus bisa coba aja dulu gitu, maksudnya coba aja dulu. Ketika kita udah coba dulu, untuk hasilnya nanti itu ya urusan belakangan gitu. Yang penting kamu usaha dulu. Nah kemudian kalau dikatakan minder, extrovert, sebenarnya setiap orang punya sisi extrovert dan introvertnya gitu. Karena kan semua orang extrovert, jadi pasti ada juga sisi introvertnya dia gitu. Jadi teman-teman yang introvert gitu, mungkin nanti ketika di Gen B teman-teman bisa mulai beradaptasi pelan-pelan. Karena kan di Gen B juga nggak semua orang yang tiba-tiba jadi extrovert, enggak. Jadi teman-teman bisa ikut ke sini perlahan-lahan gitu. Kemudian dibilang kalau nggak ada prestasi, udah saya katakan saya bukan anak yang berprestasi, bukan yang orang ikut lomba, pernah ikut lomba-lomba tapi nggak pernah menang masalahnya. Nah kemudian dikatakan dia juga mungkin kayak minder IPK yang penting 3 aja dulu gitu. Urusan nanti itu rezeki teman-teman gitu. Jadi misalnya saya bilang rezeki aja nanti rezekinya. Kemudian ketika teman-teman kan ketika administrasi IPK surat-surat yang lain, nah tadi saya lupa nyampaikan ya, seleksinya itu juga administrasi yang paling berat itu esai. Ada esai, jadi kita tuh disuruh buat esai, maksudnya tapi esainya tuh enggak ini ya, bukan esai yang menentukan ada tema-temanya enggak. Jadi esainya tuh lebih ke kenapa kamu ingin menjadi salah satu penerima beasiswa ini. Nah kemudian setelah udah menerima itu kamu mau ngapain, itu aja sih diuraikan satu halaman aja gampangnya, itu aja sih. Jadi teman-teman jangan takut mencoba gitu, maksudnya lawan kamu yang terbesar itu enggak orang lain loh gitu, diri kamu sendiri gitu. Itu yang saya dapatkan setelah saya jadi kayak coba-coba ini itu, ternyata oh iya benar, saya ini yang lawannya yang nggak bisa dilawan itu ya diri saya gitu. Nah dari motivasi ada nggak sih Kak saran-saran buat para sobat data gitu ya Kak, yang baru memulai untuk mencoba meng-apply beasiswa Kak? Oke, jadi mungkin untuk teman-teman sobat data, terutama anak-anak, teman-teman dari angkatan 2023, 2022, ini yang paling banyak peluangnya ya teman-teman. Jangan lupa dari sekarang, walaupun masih TPB mungkin atau baru masuk prodi, teman-teman siapin IPK-nya. Kalau mau dapat beasiswa Bank Indonesia, usahain IPK ya, bukan IPK-nya, jangan di bawah 3 ya, itu yang pertama. Yang kedua itu dari sekarang coba aja cari informasi apa aja sih syarat-syaratnya untuk daftar beasiswa gitu kan, biar bisa kayak mulai disusun-susun. Nah kemudian untuk yang angkatan 2021 mungkin yang udah IPK saya cuma di bawah 3 mungkin atau pas-pasan 3 nih, nggak usah khawatir teman-teman. Tadi udah saya katakan teman-teman mungkin punya portofolio gitu, portofolio teman-teman juga bisa dilampirin kok. Jadi misalnya teman-teman itu IPK-nya cuma pas-pasan, portofolionya ada, lampirin portofolionya gitu. Jadi itu menjadi salah satu penunjang. Kalau dari saya itu sih palingan daftar, ikutin syarat dan ketentuan apa, daftar, kemudian itu ya minta doa orang tua. Jadi doa orang tua sih yang paling penting, serius. Manjur sih kalau itu. Nah buat para sobat data, dan pastinya aku juga udah dapat insight lebih nih tentang pentingnya beasiswa, info-info beasiswa yang mungkin akan menimbulkan peluang baru nih buat para sobat data. Nah buat para sobat data yang mungkin habis nonton podcast kita tercerahkan, ingin meng-apply beasiswa gitu, di sini nanti kita bakal nampilin daftar beasiswa apa aja yang akan dibuka di tahun 2023 ini. Dan buat Kak Deborah Sabrina, terima kasih sudah berkenan hadir, sudah berkenan hadir di podcast pertama kita kali ini gitu. Dan buat kalian jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya, dan pasti nggak kalah keren buat para pembicara kita. Nah saya Divania Rahmadani undur diri sebagai host podcast kali ini, dan Kak Deborah Sabrina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.